Salam sejahtera, sahabat IKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan dan kami anak-anak-Mu, dan kami selalu menerima kasih setia-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari Yeremia 31 ayat 20, demikian tertulis. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di sini dikatakan, bahkan ditanyakan tentang Efraim. Tuhan bertanya, siapakah Efraim ini? Kesukaanku? Kesayanganku kah? Kita pun kalau begitu ingin tahu mengapa Efraim disebut sedemikian. Efraim dalam Alkitab adalah putra kedua Yusuf, cucunya Yakub, dan dia diberkati dan dia menjadi salah seorang dari kepala suku atau simbol suku di Israel. Jadi keluarga besar Efraim menduduki Israel, terutama di bagian utara. Dalam sejarah, saudara-saudara, Israel berkembang, namun terjadi ketegangan antara Israel utara dan bagian selatan. Dan setelah Salomo berkuasa, ada yang menyedihkan, Yerobeam memisahkan utara Israel dengan selatan, bahkan Efraim menjadi suku di kerajaan utara, dan kita tahu Efraim keluar dari Israel. Efraim kalau begitu hilang sebagai bagian dari Israel, dan Efraim masuk terhisap dengan bangsa-bangsa lain. Maka karena itu Hosea sering mengatakan bahwa Efraim itu bersalah telah membaur dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan disebut juga bahwa dia seperti kue bundar yang telah dibalik dan terpanggang. Dan kalau begitu dia seperti merpati dungu, bahkan kata Hosea. Dengan demikian saudara-saudara, Efraim sudah keluar dari bangsa Israel. Namun uniknya, dan disitulah pesan yang penting sekali buat kita, Tuhan tetap mengingatnya. Tuhan tetap bahkan mengatakan, anak kesayangankah dia? Anak kesukaan? Ya, Tuhan selalu mengingat Efraim, sekalipun Efraim telah pergi. Sekalipun dalam Yesaya 30 ayat 18, Efraim meratap dan ingin kembali dan ingin berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, hatiku terharu. Tuhan tetap mengasihi. Maka kita bisa simpulkan saudara-saudara dari kisah bangsa-bangsa ini, dari kisah marga-marga di dalam bangsa Israel, bahwa Tuhan tidak pernah mau menghukum satu bangsa. Tidak mau membiarkan satu marga terlepas. Tuhan selalu ingin memanggil kelompok manapun, marga pun, agar bergabung bersama-sama sebagai keluarga, sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Dan yang menarik, sekalipun mereka sudah keluar dari Israel, sekalipun terjadi kekacauan karena perang saudara antara utara dan selatan Israel, tetap saja Efraim dianggap anaknya. Sekalipun sudah keluar dari bangsa Israel. Maka kalau begitu kita bisa simpulkan yang kedua, bangsa dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan juga mengasihi marga-marga, orang-orang di dalam bangsa-bangsa itu. Tuhan tidak pernah menganggap yang di luar bangsa Israel, yang di luar bangsa pilihannya menjadi bangsa kelas 2, tidak. Tetap diingatnya, seperti Efraim pun diingatnya. Namun ada yang terakhir yang paling penting untuk kita renungkan, saudara-saudara. Atas seluruh peristiwa-peristiwa yang kelihatannya seperti politik, seperti perpecahan, Tuhan datang dengan hatinya. Dikatakan di sini, hatiku terharu terhadap dia.
Kalau begitu, dari Tuhan selalu ada hati, maka itu berarti selalu ada kasih yang memanggil siapapun. Mungkin politik telah melahirkan ketegangan. Mungkin politik telah melahirkan perpecahan. Bukan hanya di Israel, bisa juga di Indonesia, di negeri ini, hari-hari ini. Namun di hadapan Tuhan, yang Dia selalu panggil adalah semua anak-anaknya kiranya datang dan menerima kasih-Nya. Tidak ada yang dikeluarkan, tidak ada yang dikucilkan selama datang kepadanya karena Dia menyayanginya, karena Tuhan hatinya adalah hati yang isinya kasih setia. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu memanggil kami, selalu memberkati bangsa ini, memberkati bangsa manapun, dan tidak menginginkan ada yang terkucil, karena Engkau adalah Tuhan dengan hati, dengan penuh kasih setia. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai bangsa Indonesia, selalu datang kepadamu dan menyambut kasih setia-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. GKPS